Ekaristi Pesta Keluarga Kudus, Yesus, Maria, dan Yusuf, tahun liturgi C dengan tema "Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya." Kita berdiri untuk mendoakan doa menjelang perayaan 60 tahun paroki. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, betapa agung karya-Mu di tengah kami, umat paroki Santo Franciscus de Sales, yang akan merayakan 60 tahun paroki kami.
Syukur atas kasih setiamu yang telah membentuk kami menjadi paguyuban umat beriman yang berkembang dalam iman dan kasih melalui semangat Sin Unum. Syukur juga atas para gembala, para penggerak umat, dan setiap orang beriman yang telah berjasa mendampingi kami. Semoga kami semua semakin teguh dalam iman, tekun dalam persekutuan, dan giat dalam pelayanan. Berkatilah seluruh persiapan dalam rangka menyongsong perayaan puncak 60 tahun, sehingga dapat terselenggara dengan baik melalui kerjasama dan keterlibatan berbagai pihak. Jauhkanlah setiap rintangan agar kami dapat berkembang menjadi gereja yang bersatu, terbuka, dan memasyarakat sebagaimana diteladankan oleh Santo Franciscus de Sales, pelindung paroki kami. Bapa, terpujilah namamu yang mulia, kini dan sepanjang masa. Amin. Doa malaikat Tuhan. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi petang ini akan dipimpin oleh Pastor Yosef Sutrisno Amirullah SCY, Kor dari komunitas OTD San Prades, Tata Laksana dari Devotion Kerahiman Ilahi, dan komunitas keluarga Dehonian. Kita nyanyikan lagu pembukaan.
Intensi misa kita pada petang hari ini bersama Trisia Wongso dan keluarga mendoakan arwah Ibu Emiliana dan Bapak Petrus Wongso. Semoga saudara kita yang kita doakan telah berbahagia di surga dan menjadi pendoa bagi kita sekalian. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Ibu, Bapak, Saudara dan Saudari, anak-anak semua, selamat sore. Pada kesempatan ini kita bersama Gereja Semesta, kita rayakan pesta keluarga kudus, Yesus, Maria, dan Yusuf. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak terkasih, Yesus yang lahir sebagai manusia dibesarkan oleh ibu bapanya, yaitu Maria dan Yusuf. Sebagai keluarga, mereka hidup dan tinggal di Nazaret, bukan suatu keluarga yang terpandang oleh karena kekayaan dan kepandaian, oleh karena jabatan dan karir. Mereka adalah keluarga yang sederhana, keluarga yang bersatu dan damai karena Tuhan Yesus sendiri yang mempersatukan dan menghangatkan hidup keluarga itu. Bapak Yusuf mendampingi dengan bijaksana, Maria membesarkan dengan kesabaran dan cinta, dan Yesus tumbuh dan berkembang makin dewasa dalam rengkuhan kasih kedua orang tuanya. Kita mohon pada perayaan ini, semoga kita semua, keluarga Katolik, mendapatkan butir mutiara seperti keluarga Nazaret, dan kita semua mampu meneladani kehidupan mereka. Oleh karena itu, marilah di awal Ekaristi ini kita bersama-sama hening sejenak, kita siapkan hati dan budi kita untuk menghadap Tuhan. Sadarakan kelemahan-kelemahan kita sebagai manusiawi, bagaimana kita belum sempurna dalam menghayati hidup sebagai keluarga, menghayati hidup sebagai orang tua, sebagai anak, dan juga menghayati hidup sebagai pribadi yang mau menjadi berkat bagi satu sama lain. Kita mohon belas kasih dan kerahiman Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
dan kepada Allah di surga. Damai di bumi dan damai di bumi pada orang yang berkenan padanya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau berkenan memberikan kepada kami keluarga kudus sebagai teladan yang unggul. Semoga kami meneladannya dalam keutamaan hidup berkeluarga dan dalam ikatan cinta, agar kami layak menikmati anugerah hidup abadi di dalam rumah-Mu dengan penuh sukacita. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kitab Pertama Samuel.
Setahun sesudah mempersembahkan kurban di Silo, mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu diberinya nama Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya dari Tuhan." Lalu Elkana, suami Hana, pergi dengan seisi rumahnya untuk mempersembahkan kurban sembelihan tahunan dan kurban nazar kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi. Katanya kepada suaminya, "Nanti apabila anak itu sudah cerai susu, aku akan mengantarkan dia. Maka ia akan menghadap kehadiran Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya." Setelah Samuel disapi oleh ibunya, ia dihantar ke rumah Tuhan di Silo, dan bersama dia dibawalah seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung, dan sebuyung anggur. Waktu itu Samuel masih kecil betul. Setelah menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu Hana berbicara kepada Eli, "Mohon bicara, tuanku. Demi Tuhanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini, dekat tuanku, untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak ini, inilah aku berdoa. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidupnya, terserahlah anak ini kepada Tuhan." Lalu sujudlah mereka semua menyembah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Karena merindukan pelataran rumah Tuhan, jiwa dan ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang memuji Engkau tanpa henti. Berbahagialah para peziarah yang mendapat kekuatan daripadamu, yang bertolak dengan penuh gairah.
semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telingamu, ya Allah Yakub. Lihatlah kami, ya Allah perisai kami. Pandanglah wajah orang yang kau urapi. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku terkasih, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata bagaimana keadaan kita kelak. Akan tetapi, kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian penuh iman untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta dari Allah, kita peroleh daripadanya, karena kita menuruti segala perintah-Nya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintah-Nya itu, yakni supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus Anak-Nya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintah-Nya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan beginilah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu dalam Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bukalah hati kami ya Tuhan, supaya kami memahami sabda Putra-Mu. Bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakan
Setiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, mereka pergi ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Seusai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui oleh orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan Dia, kembalilah orang tua Yesus ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah para guru agama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan kecerdasannya dan jawaban-jawaban yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat Dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau perbuat demikian terhadap kami? Lihat, bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapa-Ku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Maria pun menyimpan semua hal itu di dalam hatinya. Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya. Ia pun makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari, anak yang dikasihi Tuhan, sekali lagi selamat sore. Kalau kita mereka-reka mendengar kisah Injil pada tang hari ini, kira-kira diberi judul apa ya? Ditemukannya anak yang hilang kali ya? Atau dalam sinetron itu mungkin anak yang tertukar atau bagaimana ya? Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, mendengarkan kisah tadi memang sangat menarik, bukan hanya bacaan Injil, tapi juga bacaan pertama dan kedua. Bacaan yang pertama dari Injil, Romo baca pelan-pelan, dan Romo berharap bahwa kita semua bisa mengikuti sebenarnya apa yang menjadi pokok persoalannya. Kita tahu memang namanya keluarga, tahun lalu Ardas kita mengatakan adalah tahun keluarga. Kita semua diundang untuk belajar menghayati bagaimana kita membangun keluarga secara manusiawi, tapi juga sebagai keluarga Allah. Tentu kita sudah banyak mempelajarinya dan merenungkannya.
Dan yang satu hal yang mungkin kita sadari, yang namanya konflik dalam keluarga itu tidak mungkin tidak ada, pasti ada konflik. Tapi bagaimana kita menghadapi konflik itu, itulah yang menjadi usaha kita, agar kita semua tidak hanya menjawabnya secara manusiawi saja, tetapi juga tetap mengarah kepada apa yang berkenan kepada Tuhan. Demikian juga dalam bacaan Injil kali ini, sebagai orang beriman, tentu Bapak Yosef dan Maria ingin menjalankan hidup mereka sebagai orang beriman yang taat beragama, yang juga mereka menjalankan perintah Tuhan menurut hukum Taurat. Oleh karena itu mereka juga pergi ke Yerusalem ziarah untuk memperingati karunia Tuhan yang boleh mereka terima. Dan juga kalau Yesus memang sudah dipersembahkan pada waktu dia kecil, dan pada umur 12 tahun dia juga dibawa ke sana supaya juga ditentukan sebagai anak yang mulai dewasa, yang mulai akil balik, umurnya saja 12 tahun. Jadi dia sudah dianggap mulai dewasa. Bapak Ibu, saudara-saudari, nah ini yang menjadi konfliknya. Konflik yang biasa sebenarnya ya, tetapi dipakai oleh para penulis Injil untuk mengungkapkan misteri yang sangat luar biasa bagi kita, yang akan menjadi pedoman bagi kita. Jadi sekali lagi tadi diceritakan Bapak Yusuf, Maria, dan Yesus pergi ke Yerusalem, mereka untuk merayakan Paskah Yahudi. Nah, persoalannya ini bahwa ketika pulang, Yesus itu tidak pulang bersama orang tuanya. Ia tinggal di Bait Allah. Maka tentu saja ini bagi Yusuf dan Maria menjadi suatu persoalan yang besar. Kita bisa membayangkan ya, kalau orang zaman sekarang kehilangan anaknya, pasti bingung dan pasti mencari terus-menerus. Bahkan kalau sekarang mungkin sudah dilaporkan ke polisi tentang anak yang hilang, ciri-cirinya begini dan begitu ya. Tapi zaman itu belum seperti itu. Yusuf dan Maria kiranya yakin bahwa Yesus pasti ada di suatu tempat dan mereka mencarinya. Dan akhirnya memang Yesus ditemukan di Bait Allah dan mereka melihat bagaimana apa yang terjadi pada anaknya yang sudah mulai dewasa itu. Dia duduk di sana bersama para tokoh agama. Nah, itu sangat mengherankan, tadi dikatakan mereka heran melihatnya. Dan apa yang terjadi di situ? Ya, Yesus menunjukkan seorang pribadi, seorang anak yang sangat baik, yang dididik dengan baik oleh orang tuanya. Pastilah karena dia juga mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tokoh-tokoh agama itu mengenai keagamaan, dan juga bertanya macam-macam hal dengan kritis, mengapa ini begitu, mengapa ini begini, dan lain sebagainya. Nah, yang menarik adalah saat Bunda Maria ketemu Yesus, dia mengatakan, "Nak, mengapa engkau berbuat begini? Lihat, Bapamu dan aku mencari engkau dengan cemas." Dan jawaban Yesus, "Mestinya kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku." Tapi Yusuf dan Maria tidak memahami, terutama Bunda Maria tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh Yesus. Romo membayangkan kalau zaman sekarang orang tua kalau tidak mengerti apa yang dikatakan oleh anaknya, pasti merasa mungkin memikirkan bahwa anaknya itu nakal, anaknya itu malelo, anaknya itu mungkin tidak menghormati orang tua. Tapi di sini pasti bukan itu maksudnya. Dan bagus bahwa Bunda Maria tidak langsung bereaksi seperti itu ya.
Dia menyimpannya semua di dalam hatinya. Dan Yesus juga tidak mau berdebat dengan mereka, karena Romo yakin juga, kita harusnya yakin, Yesus juga tahu bahwa mereka tidak mengerti. Dan itulah juga yang menunjukkan jati diri Yesus. Yesus tidak mau berdebat tentang hal itu, karena dia mengetahui bahwa tidak mudah untuk memahami misteri itu. Walaupun kita tahu bahwa ketika Bunda Maria menerima kabar gembira dari malaikat, dia sudah tahu bahwa itu bukan anak yang biasa saja, itu adalah Yesus, anak Allah yang akan menjadi Mesias, Sang Juru Selamat. Maka Bunda Maria diam saja. Dan yang terakhir dikatakan oleh para penulis kitab suci bahwa tanpa perdebatan Yesus kembali bersama mereka ke Nazaret dan hidup di pangkuan di bawah bimbingan asuhan Bunda Maria dan Yusuf. Ibu bapak, saudara-saudari, kisah ini sangat menarik. Terinspirasi dari kisah ini, barangkali kita perlu memperhatikan dua segi kehidupan yang perlu kita renungkan. Yang pertama adalah berada di dalam rumah Bapa, dan yang kedua adalah tetap hidup di dalam keluarga. Dalam konteks hubungan relasi Bapak Yusuf Maria dan juga Yesus, kalau dikatakan mengapa tadi Yesus mengatakan kepada Bunda Maria dan Bapaknya, harusnya kamu tahu bahwa aku harus tinggal di rumah Bapakku. Tentu saja dalam permenungan kita ini, Bapak Ibu saudara-saudari, kita tahu bahwa yang pertama secara katakanlah apa yang diwahyukan oleh Tuhan secara teologis pasti mau mengatakan sebenarnya siapa Yesus sebenarnya. Yesus dikatakan adalah anak Allah. Itulah jati dirinya, itulah kesadaran Yesus bahwa dia adalah anak Allah. Maka dengan kesadaran itu, ya dengan jati diri itu, ya dia juga mau menunjukkan bagaimana sikap seorang anak kepada bapaknya. Pastinya dia mau tinggal bersama bapaknya, mau taat kepada bapaknya. Dan begitulah Yesus juga menepati kata-kata yang disampaikan kepada kita. Aku datang ya Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu. Jadi dengan tinggal di rumah Bapa menyatakan jati diri Yesus sebenarnya siapa, dan juga menyatakan panggilan hidupnya sebagai yang akan menjalankan rencana dan kehendak Bapa, dan dia taat kepada rencana dan kehendak Bapa itu. Satu-satunya kehendak Yesus adalah menjalankan apa yang dikehendaki Bapaknya di dalam hidupnya. Dengan begitu kita bisa memahami banyak kisah di dalam Injil, sampai di kayu salib pun atau di Taman Getsemani kita bisa mengerti bahwa Yesus mengatakan, Bapa, seandainya cawan ini tidak mungkin berlalu bagiku, berlalulah, tapi bukan apa yang ku kehendaki, melainkan kehendak-Mu. Bapak Ibu saudara-saudari, itulah mengapa Yesus mengatakan demikian. Tentu Bapak Ibu saudara-saudari, bagi Bunda Maria dan Yusuf, kalau kita kembali kepada kisah bagaimana mereka dibimbing oleh Tuhan agar dapat menjaga Yesus dan melahirkan Yesus ke dunia dengan baik, mereka juga akan mengerti bahwa mereka semua harus belajar untuk mengenal rencana dan kehendak Allah. Lalu dikatakan juga bahwa Yesus tetap tinggal bersama dengan mereka dan dibimbing juga dididik oleh mereka. Dan ini juga menunjukkan bagaimana Yesus dalam ketaatan rohaninya kepada Bapa itu diungkapkan di dalam ketaatannya kepada hukum Taurat. Yesus tidak mau berdebat dengan orang tua. Ia belajar untuk menghormati orang tuanya. Oleh karena itu di dalam 10 perintah Allah nomor 4 dikatakan, hormatilah orang tuamu.
Yesus juga hormat kepada Bunda Maria dan Yusuf sebagai orang tuanya. Dan itulah alasan yang bagi Yesus kiranya bisa kita pahami. Hal yang lain, Bapak Ibu Saudara-saudari, ya tentu saja bisa kita lihat secara sosial atau pendidikan ya. Bagaimana mungkin anak bisa tumbuh dengan baik tanpa orang tua? Kita bisa bayangkan. Tidak mungkin ya. Dan kita tahu banyak sekali cerita bagaimana kisah anak-anak itu yang tidak mempunyai orang tua. Punya orang tua pun kadang-kadang masih sulit, apalagi kalau tidak punya orang tua. Maka sekali lagi alasan mendasar kenapa Yesus tetap tinggal, ya pasti tadi demi supaya keharmonisan keluarga, tapi juga menjaga orang tuanya juga, dan dia mau dididik. Inilah satu hal juga, bahwa dia mau dididik, mau didampingi, mau diarahkan oleh Bunda Maria dan juga Bapak Yusuf. Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau kita sekarang bertanya bagaimana kedudukan atau jati diri kita sebagai manusia ini. Dalam misteri penciptaan, kita memang adalah ciptaan Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan baik adanya. Bahkan kita ini adalah gambar dan rupa Allah sendiri. Tapi karena dosa, kita kemudian jauh dari Tuhan. Relasi hubungan kita rusak karena dosa. Tapi karena Yesus, hubungan relasi itu diperbaiki. Kita tadi dalam bacaan yang kedua dari surat Yohanes dikatakan, karena kasih Allah yang begitu besar, Ia mengutus putranya ke tengah dunia, dan akhirnya dalam kesatuan dengan Kristus melalui pembaptisan kita disebut sebagai anak-anak Allah. Sebagai anak Allah, sebagai anggota keluarga Allah, bagaimana kita bisa bersikap? Tentu dua hal yang kita renungkan tadi perlu, bahwa kita semua sebagai pribadi, sebagai keluarga Kristiani, perlu bahwa kita tetap tinggal di rumah Allah. Maksudnya adalah supaya kita sadar, itulah tempat kita yang sebenarnya, bukan di tempat lain. Agar kita juga menyadari bahwa sebagai anak kita juga harus taat kepada kehendak Allah. Kalau kita taat kepada kehendak Allah, tentu Santo Yohanes tadi mengatakan apa yang dikehendaki Allah, ya supaya kita mengenal Yesus sebagai putranya dan juga menerima Dia sebagai Sang Juru Selamat. Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, dan juga sebagaimana disampaikan oleh Yohanes kepada kita, kita menghormati Bapa, juga Putra, dan terlebih lagi sebenarnya Allah sendiri tinggal dalam diri kita, di dalam rohnya, dan itulah yang perlu terus-menerus kita dengarkan. Dan kalau kita masih ada di dunia ini, ya tentu saja sebagai makhluk sosial kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Oleh karena itu panggilan kita adalah bagaimana kita mengungkapkan kasih kita kepada Tuhan, ketaatan kita kepada Tuhan, kita terapkan juga dalam kehidupan bersama sebagai manusia, kita memberikan kasih itu. Seperti tadi dikatakan, kita harus hidup di dalam cinta kasih, karena itulah satu-satunya tanda bahwa kita sungguh anak Allah dan kita sungguh murid-murid Tuhan. Maka Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, semoga perayaan keluarga kudus setiap tahun kita peringati, mengundang kita juga untuk semakin membaharui diri dan selalu dalam proses transformasi, yaitu kita meningkatkan kesadaran kita akan jati diri kita sebagai anak Allah, sebagai keluarga kerajaan Allah, dan juga apa yang menjadi panggilan kita, sehingga kita secara pribadi sebagai keluarga dan komunitas sungguh mencerminkan kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.
Marilah dalam rasa syukur atas karunia Tuhan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang dikasihinya dan dipanggil untuk saling mengasihi, kita membaharui iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang telah mempersatukan kita semua sebagai keluarganya yang terkasih. Marilah kita panjatkan doa-doa dengan penuh iman, harapan dan kasih kita sebagai putra dan putrinya yang terkasih. Umat menjawab, dengarkanlah doa kami umat-Mu ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi Gereja Kristus, Allah Bapa Maha Baik, tuntunlah gereja-Mu agar makin berkembang menjadi keluarga besar yang mendasari perjuangan perutusannya dengan cinta kasih dan kesetiaan. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi para bapak dan ibu, Allah Bapa Maha Bijaksana, sertailah selalu para bapak dan ibu, agar mereka tabah dan tetap penuh pengharapan dalam mengasihi dan mendampingi putra-putri mereka yang telah tumbuh sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi kaum muda, Allah Bapa Maha Setia, dampingilah selalu kaum muda kami yang tengah mempersiapkan masa depan dunia sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi keluarga kita masing-masing, Allah Bapa Maha Kasih, berkatilah keluarga-keluarga kami dalam usaha menciptakan suasana akrab terbuka dan penuh cinta kasih berdasarkan iman yang mendalam. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami umat-Mu ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami mendoakan saudara-saudari kami yang sudah Kau panggil menghadap hadirat-Mu, Ibu Almiliana dan juga Bapak Petrus Wongso. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa mereka, perkenankanlah mereka beristirahat dalam damai, dalam persekutuan para kudus, dan perkenankanlah mereka juga boleh menjadi pendoa bagi keluarga dan kami semua. Marilah kita mohon, dengarkanlah doa kami umat-Mu ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, demikianlah permohonan kami sebagai ungkapan cita-cita kami akan dunia baru yang lebih baik. Dengarkanlah doa kami ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Berdoalah Ibu Bapa, Saudara-saudari, anak-anak semua, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, kepadamu kami persembahkan kurban pendamaian ini. Kami mohon dengan rendah hati, semoga berkat doa Santa Perawan Maria Bunda Allah dan juga Santo Yusuf, Engkau meneguhkan keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam perayaan misteri yang mulia, Dia yang dari dirinya sendiri tidak kelihatan, menjadi kelihatan sebagai manusia seperti kami. Dia yang diperanakkan sebelum adanya waktu, masuk ke dalam waktu, agar di dalam dirinya semesta yang telah jatuh diperbaharui dan manusia yang tersesat dipanggil kembali ke dalam kerajaan surga. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat, kami memuji-Mu sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah
dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki
Bebaskan kami dalam cobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan, jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Ibu bapa, saudara dan saudari, anak-anak terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh darah Kristus.
Ibu, Bapak, Saudara-saudari, anak-anak terkasih, marilah kita bangkit berdiri. Kita mendoakan doa Ardas tahun ketiga, tahun komunitas basis gerejawi. Ya Allah yang Maha Kasih, sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasihi, kami ingin menghidupi ajaran kasih-Mu dengan hidup rukun, bersatu padu, seiring sejalan, saling menghormati dan menghargai, serta tidak membeda-bedakan. Kami ingin menjadi bagian tak terpisahkan satu sama lain. Semoga Roh Kudus-Mu mengobarkan semangat kami untuk menjadi terang dan garam masyarakat, untuk selalu bersikap baik dan benar, adil dan jujur, untuk menjadi rekan pesiarahan hidup yang menyenangkan dan menenteramkan bagi semua orang di sekitar kami. Semoga tidak ada lagi orang yang merasa ditinggalkan, tidak ada yang berkekurangan atau menderita yang luput dari bela rasa kami. Bunda Maria, doakanlah kami agar dapat hidup sebagai anak-anak tertebus yang bersyukur tiada henti. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Penyayang, Engkau sudah menyegarkan kami dengan sakramen surgawi. Semoga kami senantiasa mengikuti teladan keluarga kudus, agar sesudah mengalami suka duka dunia ini, kami masuk dalam persekutuan abadi bersama mereka dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. Berita perkawinan akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Kasimirus Hermanus Ture, putra dari Bapak Yosef Dange dan Ibu Teresia itu, dari Stasi Nirmala, Paroki Santo Yosef, Laja, Ende, Nusa Tenggara Timur, dengan Maria Goreti Galuh Setiawati, putri dari almarhum Bapak Yohanes Subardi dan Ibu Magdalena Rubiati, warga lingkungan Santa Teresia. Rencana perkawinan tanggal 5 Januari 2025 di Paroki San Frades. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melaporkan kepada pastor paroki. Jadwal misa minggu ini, hari Rabu, tanggal 1 Januari, pukul 8 pagi di gereja, misa Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah. Hari Jumat, tanggal 3 Januari, pukul 6 sore di gereja, misa Jumat pertama. Giat Panitia Natal. Yang pertama, Natal bersama anak-anak sekolah minggu, hari Minggu, tanggal 5 Januari, pukul 9:30 pagi di ruang Angela Marici. Yang kedua, Natal bersama untuk Remaka dan OMK, hari Minggu, tanggal 5 Januari, mulai pukul 4 sore di Balai Paroki. Penerimaan dana misa hari Minggu Advent keempat
Terima kasih atas semua umat, atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Selamat malam. Ibu bapak saudara-saudari, Romo mengucapkan pada semua keluarga perayaan keluarga kudus. Semoga kita masing-masing sebagai keluarga dan juga sebagai keluarga Allah dapat merayakannya bersama dalam keluarga kecil, dalam gereja yang kecil, gereja Ecclesia Domestika. Dan terima kasih kepada kita semua yang hadir, juga semua pelayan liturgi pada malam hari ini. Marilah sekarang kita akhiri perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Ibu bapa, saudara-saudari, anak-anak semua bersama semua anggota keluarga dan komunitas dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita pergi mewartakan damai dan kasih Tuhan. Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah.